tidak jauh berbeda dengan pembahasan yang sahabat lalu. Sahabat lalu, Oma menjelaskan gimana caranya kita menjaga otak kita untuk tetap sehat. Salah satunya yaitu dengan melihat nutrisi kita, dengan cara menjaga makan kita. Nah, sahabat ini saya akan menambahkan beberapa tips untuk bagaimana caranya kita menjaga otak kita supaya tidak tidak menyinggung siapapun, tapi buat anak muda mungkin supaya mudanya tuh nggak mudah pikun gitu. Nah, jadi tips yang pertama ini tuh yaitu kita harus melakukan sebuah aktivitas fisik kecil atau aktivitas fisik yang tidak berat seperti naik tangga atau jalan di tempat selama 5 menit atau sampai 10 menit, atau bagi bapak ibu semua atau teman-teman semua yang punya treadmill di rumah mungkin bisa mulai melakukan aktivitas fisik mikro, yaitu ya jalan di tempat. Ya kan, ini juga membantu kita yang bagi cewek-cewek mungkin untuk diet agar badan terlihat singset kembali, kan ini juga memberikan manfaat itu juga. Lalu tips yang selanjutnya yaitu jam tidur atau optimasi tidur. Tidak beda dengan yang lainnya, pasti jam tidur itu selalu menjadi tips kesehatan. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita memiliki jam tidur yang pas 7-9 jam, fungsinya untuk otak kita tuh apa? Fungsinya tuh otak kita tuh beristirahat. Otak kita tuh akan mereset semua memori yang kita terima di hari itu. Jadi otak juga perlu istirahat. Gak cuman kita doang yang perlu, tapi otak juga perlu istirahat. Dan disarankan untuk optimasi tidur ini lebih baik kayak 1 jam sebelumnya kita sudah menghindari dari yang namanya kita memegang handphone. Karena kita tahu sendiri bahwa handphone itu memiliki adiktif yang kuat, atau kita sangat-sangat mudah kecanduan dengan handphone. Lalu tips yang selanjutnya itu adalah stimulasi sosial singkat. Nah, ini biasanya sering kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, jadi stimulasi sosial singkat ini adalah kita melakukan sebuah interaksi sosial yang bermakna. Bahkan sekedar ya mengobrol dengan tetangga atau rekan kerja, atau ya kalau di rumah mungkin sama pasangannya atau sama anak. Kalau misalnya pasangan yang gak ada di rumah, ya sama tetangga. Kayak misalnya contohnya kayak ibu-ibu tetangga tuh kan CCTV-nya kuat ya mereka. Nah, kadang walaupun itu bergosip, tapi ya itu juga bisa menjadi satu hal yang bermakna untuk otak kita. Baru tips yang selanjutnya adalah jeda mindfulness dan pernapasan. Sama seperti yang pernah saya bawakan, tips kesehatan tentang mengenai mengendalikan amarah atau emosional. Kalau secara psikologi pasti selalu akan ada tips, yaitu mindfulness, atau ya seperti meditasi atau mengambil jeda waktu selama 5 menit untuk tarik nafas. Dan untuk tips yang terakhir adalah latihan kecepatan pikiran. Nah, yang ini tuh maksudnya adalah kayak kita meluangkan waktu untuk tugas-tugas perhatian terbagi atau pencarian visual cepat. Misalnya ada kan beberapa games yang ada nih kayak untuk melatih otak, brain IQ. Nah, itu memang benar-benar bisa membantu otak kita untuk ya tidak tidur selamanya gitu, tapi untuk berpikir. Dan bisa juga kita juga tuh bisa juga mengembangkan kognisi kita juga dengan cara ya, mungkin ada di sini hobinya yang membaca buku. Nah, hobi membaca buku ini tuh sangat-sangat benar-benar bermanfaat karena itu membantu, apalagi para lansia itu membantu untuk tidak mengalami demensia secara cepat, tapi bisa menunda agak lama. Dan ya mungkin tips selanjutnya adalah mengurangi juga jam waktu bermain handphone. Kenapa dibilang jam waktu mengurangi handphone? Karena handphone merupakan salah satu faktor yang membuat otak kita tuh malas berpikir. Kenapa saya bisa bilang membuat otak kita malas berpikir? Karena ya zaman sekarang udah ada AI. Kalau mau research atau apa tinggal pakai AI.
kan jadi gampang. Setelah itu handphone juga memberikan adiktif yang sangat menyenangkan di otak kita. Ya sepertinya kayak media sosial yang menonton cuplikan-cuplikan pendek seperti kayak Reels Instagram atau TikTok. Itu kan mereka memberikan sebuah informasi tapi dengan waktu durasi yang pendek. Durasi yang 3 sampai 5 menit atau 5 menit sampai 10 menit. Dan itu yang membuat otak kita tuh yang menerima informasi cepat, dan itu juga membuat otak kita tidak mau research lagi secara mendalam. Karena kalau dilihat dari fenomena yang sekarang seperti ya standar TikTok atau enggak standar sosial media, itu sudah membuat cara pola hidup kita saat ini berubah. Mungkin itu saja tips kesehatan yang bisa saya berikan pada sahabat ini. Selamat sahabat.